Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pemateri dan yang akan menjelaskan materi yang akan kami bawa dalam video ini. Baik, materi yang akan kami bahas dalam video ini yaitu mengenai pernikahan keluarga beda agama ditinjau dari hukum Islam. Nah, sebelumnya mungkin ada dari kita yang belum mengetahui apa arti dari pernikahan itu. Nah, pada umumnya pernikahan adalah sebuah ikatan yang disepakati oleh dua insan manusia untuk hidup bersama dan saling menyayangi dalam setiap jalan hidup yang dilewati. Dalam setiap pernikahan, seperti halnya kehidupan, tak lepas dari persoalan yang akan datang. Bisa kita lihat di sini, pernikahan pengertiannya menurut KBBI. Nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan Dia telah menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Secara istilah, berarti pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari pernikahan itu sendiri, sekarang kita akan mengetahui tujuan dari pernikahan. Tujuan ini berupaya untuk mengantarkan seorang muslim agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bisa kita di sini ada 5 tujuan pernikahan yang kami bahas dalam video ini. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hidup. Dengan menikah, suami dan istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moral atau material, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan. Yang ketiga, menjaga akhlak. Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena saham itu dapat membentengi dirinya." Yang keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Contoh sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa. Namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu memperoleh keturunan yang saleh dan salihah. Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang saleh dan salihah. Dengan berumah tangga, seorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan. Setelah kita mengetahui bersama apa pengertian dari pernikahan itu sendiri dan tujuan dari pernikahan, dalam video ini kami akan membahas pernikahan beda agama ditinjau dari hukum Islam. Hal ini salah satu fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut sebagian dilakukan secara terang-terangan dan sebagian juga ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Kita bisa lihat di sini, pandangan agama Islam terhadap perkawinan beda agama pada dasarnya tidak diperbolehkan.
dalil mengenai larangan pernikahan beda agama tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Larangan dalam ayat tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam untuk menikahi orang-orang yang tidak beragama Islam. Mengenai perkawinan beda agama ini pun, para ahli fikih masih terdapat perbedaan pandangan. Mereka terbagi menjadi golongan yang memperbolehkan dan golongan yang mengharamkan perkawinan beda agama ini. Hal ini terjadi karena dalil-dalil yang ada berbeda dalam menjelaskan perkawinan beda agama itu sendiri, serta masih memerlukan pemahaman yang mendalam. Artinya, dalil-dalil yang berkenaan dengan perkawinan antara pemeluk agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad dalam menentukan hukum kebolehan dan keharamannya. Bisa kita lihat di sini dalam pasal 40 huruf C KHI menyebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Nah, yaitu dalam keadaan tertentu dalam huruf C seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian pada pasal 44 KHI menyebutkan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dari kedua pasal tersebut telah jelas secara hukum perkawinan beda agama itu telah dilarang. Hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah kepastian hukum serta mencapai kemaslahatan mengenai pengaturan perkawinan di masyarakat. Senada dengan itu, Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan Musyawarah Nasional kedua Majelis Ulama Indonesia tentang fatwa perkawinan campuran menfatwakan yang pertama, perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya. Yang kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Saran untuk teman-teman sekalian, sebaiknya jika teman-teman ingin mencari pasangan atau ingin melangsungkan perkawinan, idealnya memiliki keyakinan agama yang sama. Nah, dalam akhir video ini saya ingin memberikan sebuah kata-kata yang saya dapat. Kata-katanya seperti ini. Mungkin terkadang Tuhan menguji manusia dengan cinta beda agama, hanya untuk memastikan apakah manusia lebih mencintai pencipta atau ciptaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.